Ini udah rolling. Rolling. Oke. Nama saya tuh Rozen Hidayat, cuman kayak commonly known as Ojan, atau kalau di Instagram tuh Pak Dokter. Long story short sih kenapa Pak Dokter. Jawaban aslinya karena saya DO dari kedokteran salah satu FK negeri itu 2015. Bukan DO sih, emang tidak dilanjutkan. Gitu, akhirnya karena teman-teman kuliah yang saya kuliah di tempat, jadi kampus pertama tuh tahu bahwa saya juga kuliah kedokteran, akhirnya teman-teman tuh jadi manggilnya Pak Dokter. Aku tuh seneng menyampaikan ke orang-orang bahwa aku dulu pernah bipolar. Aku nyebut diriku bipolar survivor. Aku happy gitu loh. Nah, cuman kalau ditanya apakah stoa ini terapi atau enggak, kayaknya enggak. Karena buatku ya, kalau buatku enggak. Tapi mungkin buat orang lain iya. Makanya kalau diperhatiin stoa tuh nggak ada musik kan. Noise-nya cuma dari orang-orang. Karena balik ambience kita balik lagi ke apa yang aku pengen orang-orang tuh rasain soal stoa. Stoa tuh kalau secara harfiah tuh sebenarnya bangunan kan. Kalau dibalikin ke maknawinya, stoa tuh cuman bangunan di zaman Yunani kuno gitu dengan tiang gede-gede tanpa tembok gitu. Nah, cuman apa yang kita pahami sebagai filsafatnya si stoicism itu kan. Nah, apa yang aku pengen orang-orang rasain di stoa itu tuh yaitu kayak mereka tuh bisa ngerasain diri mereka sendiri. Entah. Makanya ya udah kalau ngobrol mah ngobrol aja. Nggak perlu ada kayak katakanlah gangguan dari musik, gangguan dari apa gitu. Ya udah, crowd-nya dari sekitar gitu loh. Kan kalau musik kan bisa aku kontrol kan. Cuman kalau crowd yang lain aku nggak bisa. 2000 berapa ya? Kalau sekarang tahun ketiganya berarti 2021 perhaps. 2021. Ya, kemarin November tuh 3 tahun. Dulu sebenarnya tahun pertamanya setelah itu kayak buka tutup kayak semaunya karena saya ada kerjaan yang lain. Nah, kalau lagi nggak kerja baru saya buka gitu. Dan orang dulu nggak bisa milih menu. Jadi orang tuh kayak omakase gitu. Saya masak depan mereka, saya ngebar depan mereka. Jadi di tahun pertama tuh benar-benar tidak dijalankan sebagai bisnis yang proper. Kayak ngisi waktu luang aja gitu loh. Tapi lucunya malah jadi lebih sibuk dari kerjaan yang pertama menjelang tahun kedua gitu. Oke, aku nggak bisa ngopi awalnya. Cuman tuh di tahun 2019, I think, setelah gempa, aku menggeluti kerjaan broker ini ekspor impor gitu. Dan di salah satu pencarianku soal komoditas aku ketemu sama banyak petani kan. Tau lah ya basa-basinya petani atau kelompok tani pasti ngasih kita kopi kan. Nah itu salah satu momen yang life changing banget buatku di tahun 2019. Aku pertama kali ngopi yang menurutku ngopinya enak. Itu di Sajang. Di Bawon-Bawonau ya namanya kalau nggak salah. Nah itu aku dikasih kopi kayak cuman ini kopi tubruk aja, dia aduk sama dia kasih gula merah I think. Terus aku coba, aku nggak bisa ngopi kan awalnya, tapi itu pertama kalinya aku ngopi dan itu enak. Aku langsung jatuh cinta. Akhirnya mulai dari tahun itu aku jadi sering traveling, kayak nyari tempat kopi-kopi bagus di Jogja, di Malang, kayak gitu-gitu. Itu life changing banget sampai akhirnya di tahun 2020 I think aku ketemu salah satu grader kopi di Bandung di aku lupa namanya di mana. Beliau salah satu grader atau orang yang klasifikasiin kelasnya kopi gitu loh. Ini kelas berapa segala macam. Itu akhirnya bikin aku yakin I think I will jump into this industry. Aku coba di Stoa di awal 2021, tapi jalannya slow bar. Nah, kenapa slow bar? Kayak tadi aku masih punya kerjaan. Nah, model bisnis yang ditiru pertama kali itu namanya ada Pitutur di Jogja. Nah, cuman kalau Pitutur kan kopi banget ya. Nah, kalau aku suka masak by the way. Aku emang suka masak. Jadi, yang pertama kali dibikin waktu itu aku masak pasta tapi depan customer gitu. Kayak omakase lah namanya sekarang. Nah, aku masak pasta, kalau misalnya ini dulu ekstra kopi manual kayak gitu. Nah, cuman lama kelamaan tuh orang tuh mungkin cocok ya. Aku nggak suka, aku nggak terlalu suka nyebut kopiku enak. Tapi alih-alih aku nyebutnya layak.
Karena kalau kita ngomong soal enak gak enak itu tuh preferensi, tapi kalau kita ngomong soal layak dan tidak layak tuh itu bisa kita kontrol gitu. Kayak misalnya bahan apa yang kita pakai, penyajiannya bener apa enggak, penyampaiannya bener apa enggak, di serving bener apa enggak, layak apa enggak gitu sih. Temen-temenku dari dulu tuh suka aku masak Alfredo, fettuccine Alfredo. Aku masak itu dari aku kuliah soalnya, jadi aku sangat suka masak itu. Aku di kosan dulu selalu masak itu, karena dekat kampus tuh ada warung pasta namanya. Dia beneran dia fusion food, pasta sama kondimen lokal gitu. Dan aku tiru masakannya. Kenapa Stoa itu harus rumah? Oke. Jawaban bisnisnya adalah karena kita pengen nyiptain niche market. Artinya kayak kalau kata Panji Pragiwaksono ya, aku selalu ngambil kata-kata tuh. Sebaiknya kita tuh nggak lebih baik. Jadi kalau kita pengen sustain atau kita pengen bertahan atau kita pengen stood up gitu, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi kayak harus ada pembeda, entah di tempatnya, entah di produk, entah di hospitality. Nah, satu yang saya ambil adalah saya tuh selalu pengen Stoa tuh berbentuk sebagai rumah gitu loh. Tapi rumah-rumah lama, akhirnya ke branding lah Stoa itu rumah nenek. Fun fact-nya ini tuh tadinya udah di pencarian terakhir. Tadinya saya sempat bilang kalau misalnya saya nggak dapat rumah baru, saya mau tutup. Saya nggak mau buka Stoa tapi dengan rumah yang lain, atau saya nggak mau buka Stoa tuh di ruko. Pilihan saya kalau saya nggak dapat rumah yang saya mau tutup. Saya nggak suka stuck. Kalau saya pengen Stoa tuh setidak-tidaknya harus lebih gede daripada tahun sebelumnya. Kalau nggak lebih gede harus lebih bagus. Kalau nggak lebih bagus, lebih banyak. Di awal konsepnya sebenarnya nggak. Dulu tuh di tahun pertama tuh barisnya cowok-cowok gitu loh. Cuma di dalam keperjalanan saya merasa ada salah satu isu sosial, ada isu sosiokultural yang pengen saya tackle. Nah, by default teman-teman cewek itu punya grooming yang lebih bagus, lebih wangi. Seberapa banyak sih teman-teman cowok mau pakai parfum? Sekedar nongkrong deh, nggak banyak. Kita mau hospitality itu dimulai dari situ, dari kebersihan, dari grooming orang, dari wangi segala macam. Sebelum kita ngomong soal produk, sebelum kita ngomong soal pelayanan, dari baru ketemu aja tuh orang tuh udah seneng gitu loh. Kita belum ngomongin produk. Saya pengen first step-nya itu gitu. Saya nggak mau ngabisin waktu untuk berulang kali ngomong kamu harus pakai baju yang bagus, kamu harus menyapu, kamu harus ngebersihin ini itu segala macem. Seberapa banyak sih cowok-cowok di sini di Lombok yang mau bersihin kamarnya sendiri? Nggak banyak. Seberapa banyak sih cowok-cowok mau nyapu halaman di rumahnya? Nggak banyak. Saya pengen orang-orang yang masuk di sini tuh, saya nggak mau ngajarin mereka bersih-bersih, itu tuh bawaan dari rumah gitu loh. Kalau misalnya ada pekerjaan berat ya hire tukang aja, ngapain harus nyuruh pegawai ngerjain itu gitu loh. Pekerjaan-pekerjaan yang butuh aspek fisikal yang tinggi, hire orang lain aja. Nggak perlu pegawai gitu loh, bayar part time atau bayar sekali kayak tukang gitu loh. Gitu. Karena saya merasa dulu sebelum Stoa full, waktu awal-awal belum banyak kayak sekarang tuh, saya nggak ngelihat ada banyak coffee shop di Lombok Timur mempekerjakan cewek di posisi barista. Kebanyakan tuh di kasir, kebanyakan tuh di server. Nah, saya penasaran kenapa. Saya juga penasaran kenapa tidak banyak cewek di fields itu. Nah, saya ketemu banyak orang. Jawabannya adalah karena cewek tuh lebih sensitif. Jawabannya. Nah, mungkin iya kalau kita ngomongin hormonal. Kalau kata teman-teman yang dokter tuh emang siklus hormonal nggak bisa dibohongin kan. Tapi yang bisa akhirnya kita kontrol adalah bikin sistem gimana biar sistem hormonal itu tetap bekerja di tubuh mereka, tapi kerjaan tuh nggak ngaruh gitu loh. Artinya sama aja kayak cowok. Emang cowok kurang emosional apa? Emang
seberapa banyak pelaku KDRT cowok? Lebih banyak cowok apa cewek? Banyak cowok. Apakah orang KDRT mementingkan logika atau emosional? I don't think so. Artinya ya sama aja sebenarnya. Cuman saya pengen ngasih kesempatan itu gitu. Saya pengen bikin environment kerja yang lebih sehat buat cewek-cewek gitu loh. Sementara untuk dapet karyawan cewek yang katakanlah punya kualitas oke, SDM yang oke gitu, kayak susah orang tuanya ngasih izin kalau tempat kerjanya rada nggak nyaman. Tapi kalau misalnya tempat kerja full cewek, kupikir orang tuanya lebih open gitu loh. Nah, that's why gitu loh. Karena kita pengen dapet sebagus-bagusnya karyawan gitu, sebagus-bagusnya tim, tapi full cewek. Tapi kalau environmentnya nggak oke, gimana? Nah, itu isu sosiokultural ya. Cewek-cewek tuh susah dapat izin kerja, terutama di Lombok Timur. Apalagi image soal kerja di kafe tuh kayak enggak lah gitu loh. Padahal kan ya udah coffee shop, ngapain sih di coffee shop gitu loh. Saya selalu bilang ke anak-anak di sini bahwa jangan stuck di sini. Tapi kalau misalnya resign dari sini tuh untuk sesuatu yang lebih besar harusnya. White collars. Kalau kamu punya impian CPNS, kejarlah itu gitu. Kalau kamu punya impian S2, kejarlah itu. Kalau misalnya pengen kerja di kantor yang kamu pengen, kejarlah itu gitu loh. That's why anak-anak yang masuk di sini diseleksi cukup ketat. Karena kita pengen punya image graduation itu. Kita pengen orang-orang yang resign dari setelah itu dapat white collars-nya. Gitu loh. Jadi kayak sementara aja di sini, sementara dapat S2, sementara dapat kerjaan berseragamnya. Karena walaupun mereka cuman sebentar katakan di sini, tapi mereka bikin progres yang bagus buat kita. Mereka ngasih sumbangsi yang oke, entah mereka transfer knowledge ke kita gitu. Bahkan ada satu orang yang setelah lulus dari sini tuh akan ke Jerman gitu loh. Dia udah ngasih tahu kayak aku cuma bisa kerja di sini selama 1,5 tahun, habis itu aku akan pulang ke Jerman gitu. Atau ada yang lain kayak abis ini aku cuma sebentar di sini, aku mau S2, abis itu di Jogja kayak gitu. Yang bikin tim itu bisa tumbuh atau sustain adalah founder atau leader yang tahu diri. Kayak nggak mungkin timnya bisa jalan tapi leadernya clueless. Yang lebih parah dari staff yang clueless dan nggak bisa kerja adalah owner yang nggak bisa mikir. Gitu sih.